Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Jadi dalam video kali ini aku akan berbagi pengalaman bagaimana cara aku memilih benih umbi jalar terbaik berikut cara pencariannya. Yang pertama-tama teman-teman semua cari dari tetangga ya, dari kerabat dulu ya. Kalau gak ada di kerabat, di tetangga gitu ya. Kalau gak ada di tetangga, insya Allah kalau kita baik hati mah gitu ya akan dikasih ke tetangga juga ya. Nah, jalur alternatif lain jika tetangga tiada yang punya, misalnya kalau gak beri mah piraku ya teman-teman semua, karena mayoritas gitu ya orang Indonesia itu baik hati ya. Apabila kitanya baik itu alhamdulillahirobbilalamin gitu. Aku juga gitu ya di sini dicarikan oleh tetangga-tetangga dan kerabat gitu ya. Kalau gak punya dari dulur-dulurnya dia punya. Nah ini dia untuk pertumbuhan umbi jalarnya ya teman-teman semua, dari yang dicelup di gelas sehingga menghasilkan umbi jalar ya, benih umbi jalar gitu ya dari buah tersebut yang hasil pencarian kita gitu ya. Nah, sangat gampang sekali teman-teman semua untuk menumbuhkan umbi jalar ya, dari berbagai jenis umbi jalar ya di pasar milihan gitu ya teman-teman semua. Teman-teman semua juga tahu ya, di pasar itu tempatnya berkumpul berbagai umbi-umbian dan lain-lain, sehingga teman-teman semua bisa menumbuhkannya dengan gampangnya gitu ya, walaupun di ruangan rumah gitu ya. Kalau gak di luar juga gitu ya, di rumah juga jadi teman-teman semua. Kalau takut ada yang nyuri mah gitu ya, tapi kabina binating ya teman-teman semua, piraku nyuri umbi jalar gitu ya, yang kita semai gitu ya. Nah ini jadi pertumbuhannya gitu ya, waktu demi waktu gitu, hari demi hari gitu ya. Di kemanku gelas tinggal tambahan cai setiap air, setiap suhunya rada kurang airnya gitu ya. Dan akhirnya jabrik jamrong membahana ya teman-teman semua, sehingga terjadilah benih-benih umbi jalar yang begitu banyak dari berbagai varietas yang kita kumpulkan dari pasar ya, sehingga kita punya banyak varietas gitu ya. Karena dari pasarnya juga kita rupa-rupa belinya ya. Pertama-tama kita beli umbi jalar ungu misalnya seperti ini gitu, lalu beli juga benih umbi jalar hoki-hoki. Ini mah contoh aja ya, karena ini mah bukan dari pasar, ini mah untuk eksperimen aku ya teman-teman semua. Ini dari dulur aku. Dulur itu apa ya, dari wargi, aduh bahasa Indonesia wargi, dari kerabat. Nah gitu ya, dari keluarga aku gitu ya, ini dikasih gitu umbi aku tumbuhkan gitu ya, terus dari berbagai lah gitu kerabat pokoknya gitu ya yang ngasih gitu ya kan. Alhamdulillahirobbilalamin akhirnya bisa ditumbuhkan. Ini masih simulasi aja ya teman-teman semua. Ini dari teman aku almarhumah ya, di temen ya, ini mah yang satu gitu ya. Ini dari BEY gitu ya, dulunya gitu ya. Ini masih simulasi aja teman-teman semua, supaya bisa jadi contoh kepada teman-teman semua gitu ya. Ini dari Mang Dian gitu ya. Alhamdulillahirobbilalamin gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kebaikan semua orang tetangga-tetangga aku dan sekaligus wargi-wargi aku diberi pahala yang sangat banyak dan setimpal, dan lebih banyak lagi karena mereka semua itu sangat baik ya teman-teman semua. Jadi orang baik gitu ya menghasilkan teman-teman yang baik. Nah di sini untuk cara pemilihan benih umbi jalar terbaik nantinya dikomparasikan ya teman-teman semua, manakah yang lebih baik di antara umbi jalar yang teman-teman semua tanam misalnya di rumah gitu ya. Ini mah aku mau gini aja nanamnya ya teman-teman semua, jangan dicontoh. Ini mah kan tanahnya super subur VIP kelasnya ya, jadi aku nanamnya seperti ini ya teman-teman semua. Nah nanti supaya bisa dicari mana yang lebih baik di umbi jalar, benih umbi jalarnya, apa itu dari kualitas rasa dan segalanya gitu ya teman-teman semua. Nah untuk uji cobanya sendiri ya teman-teman semua, untuk sampai panen itu kira-kira 4 bulan ya, minimal 4 bulan. Karena
di usia tersebut ya itu sudah maksimal ya 4 bulan atau 5 bulan ya teman-teman semua. Nah, kan umbi jalar itu ada yang cepat berumbi tapi gitu ya nantinya di umur misalnya 2 bulan nanti kesusul sama yang jenis yang tadinya kecil cepat besarnya pas di umur 2 bulan gitu ya atau pas berumur 3 bulan. Makanya idealnya itu 4 bulanan untuk untuk komparasi manakah jenis umbi jalar yang terbaik. Nah, itu pula gitu ya teman-teman semua, minimal teman-teman semua tanam 3 batang per jenisnya ya teman-teman semua. Nanti pas dikomparasikan gitu ya, nantinya teman-teman semua tidak salah lagi ya gitu untuk hasilnya gitu ya. Nah gitu memaksimalkan gitu ya teman-teman semua. Nah setelah terkumpul ya teman-teman semua, yang paling utama adalah teman-teman semua setelah itu ya timbang untuk masing-masing jenis umbi jalar tersebut. Nah manakah yang lebih banyak? Tah gitu teh teman-teman semua, cicipi rasanya manakah yang lebih manis gitu ya, nanti timang-timang teman-teman semua. Manakah jenis yang paling unggul dari kualitas rasa dan lain. Untuk kesimpulannya yaitu cepat besar, potensi hasil panen yang banyak gitu ya dari setiap umbi jalar, dan kualitas rasa yang sangat manis dan enak. Nah jalur alternatif lain ya, jika teman-teman semua tidak mau lama ya, teman-teman semua bisa beli tentunya di aku ya teman-teman semua. Aku sudah banyak uji coba dan aku telah menemukan berbagai jenis ya teman-teman semua yang bagus